Eki lagi ngapain? Kak Eki itu sedang mencari superhero yang paling hebat. Duh, Audi, kamu tahu nggak sih superhero yang paling hebat siapa? Tahu lah kak. Eki juga tahu. Ya. Ayo Kak Eki sekarang lagi cari superhero yang terhebat. Superhero yang paling hebat itu adalah Batman. Bukan kak. Bukan. Siapa? Oh, aku tahu. Pasti dia adalah Superman. Bukan juga. Astaga. Mungkin superhero perempuan. Wonder Woman. In a world of ordinary men, I am Bukan juga. Bukan. Aduh. Jadi siapa dong Kak Audi? Jadi kak, pahlawan kita dan superhero kita yang lebih kuat dari yang lain itu Tuhan Yesus. Iya Kakak bener. lupa. Aduh, iya bener. Kamu bener ya Audi, ya ampun kok Kak Eki lupa. Superhero yang lebih hebat dibanding superhero lainnya itu kan Tuhan Yesus ya. Iya kak. Aduh, untung Audi kasih tahu Kak Eki, ingetin. Bener. Tuhan Yesus itu adalah superhero yang paling hebat. Ya Audi, lihat tuh. Adik-adik udah pada siap ibadah. Kita sapa adik-adik yuk. Iya. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Udah siap ibadah belum? Audi, kamu apa kabar? Baik kak. Kamu mau tanya temen-temen nggak apa kabar? Teman-teman apa kabar? Pastinya. Baik semua kan? Oh, pastinya luar biasa ya dia. Coba adik-adik kalau Audi bilang halo apa kabar, adik-adik jawabnya luar biasa. Yesus sudah siap. Yes ya. Ayo Audi. Halo apa kabar teman-teman? Luar biasa. Yesus sudah siap. Yes. Lihatin tuh teman-teman udah pada cantik sama ganteng ya. Iya kak. Udah pada rapi lagi ya mau berdoa. Oh Audi, sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tapi bentar kenapa ini gelap begini dia? Padahal masih pagi. Kak, kacamatanya hitam kakak kan belum dibuka, makanya gelap. Oh iya bener, astaga. Ya udah kakak simpen dulu ya kacamata hitam kakak. Yuk adik-adik, kita semua sebelum ibadah kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Adik-adik boleh ikuti doa Kak Eki ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau beribadah bersama-sama. Kami mau merayakan kasih Tuhan buat kami. Pimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita sudah tahu kan pahlawan yang paling kuat, hebat, dan besar di seluruh dunia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ayo kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Lihat gerakan Kak Audi ya. Kakak Audi mau ajarin Kak Eki dan teman-teman gerakannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang berbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang berbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat.
ya Kak. Kakak Audi juga, Kak Eki lihat Kakak Audi seneng banget memuji Tuhan. Kenapa sih Kak Audi senang memuji Tuhan? Iya Kak, karena Tuhan Yesus itu baik banget sama kita. Apa yang kita minta dikabulkan sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Iya ya Kak Audi, bener ya. Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Oke deh, kalau begitu teman-teman, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sembah Tuhan ya. Adik-adik semuanya boleh siap-siap menyembah Tuhan. Duduk yang baik. Kita menyembah Tuhan dengan sikap hati yang baik. Berkati kami saat firman ya Tuhan, supaya firman yang kami dengar bukan hanya disimpan di dalam hati tetapi juga bisa dilakukan oleh kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Merdeka! Merdeka! Ups, ada adik-adik. Shalom adik-adik semua. Hari ini kakak senang banget karena setiap bulan Agustus bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Apakah adik-adik ada yang sudah tahu arti merdeka? Ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Kalau begitu, dengarkan baik-baik cerita Kak Eri hari ini ya. Bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan dari bangsa-bangsa asing. Akibatnya, seluruh rakyat Indonesia merasa sangat menderita. Mulai dari orang dewasa sampai anak-anak kecil tidak bisa hidup dengan tenang. Anak-anak kecil tidak bisa bermain di halaman, apalagi bersekolah. Mereka benar-benar hidup dalam ketakutan. Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Artinya, bangsa Indonesia sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain. Dan sekarang, bangsa Indonesia dapat hidup dengan bebas dan merdeka. Yeay! Oleh sebab itu, semua rakyat Indonesia setiap bulan Agustus merayakan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia. Ayo adik-adik kita katakan merdeka. Merdeka! Adik-adik, bangsa Israel juga pernah mengalami dijajah oleh bangsa Mesir.
Pasti adik-adik masih ingat kan cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu ketika bangsa Israel menjadi budak di Mesir dan sangat menderita. Tetapi sejak Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Adik-adik, katakan lagi dengan semangat, merdeka! Merdeka! Nah, adik-adik, tadi kakak sudah menceritakan tentang bangsa Indonesia dan bangsa Israel yang sudah meraih kemerdekaannya. Bagaimana dengan hidup kita ya adik-adik? Apa kata Alkitab tentang kita? Apakah kita sudah merdeka atau belum ya? Untuk menjelaskannya, Kak Eri mau meminta bantuan Abiel. Udah ada di sini. Hai Abiel. Hai. Halo teman-teman. Nah adik-adik, perhatikan ya. Sebelum Abiel percaya kepada Tuhan Yesus, hati Abiel gelap karena dosa. Nah, dosa bukan hanya membuat hati Abiel menjadi gelap, tetapi juga bisa mengikat Abiel. Nah, contohnya seperti ini. Apakah Abiel pernah berbohong? Pernah. Adik-adik, berbohong itu dosa. Dan dosa bisa mengikat seperti ini. Nah, setiap kali Abiel berbohong, Abiel itu akan terikat oleh dosa dan membuat hati Abiel menjadi tidak tenang. Nah, coba Kak Eri tanya dulu ya, apakah Abiel bisa bergerak dengan bebas? Tidak. Tidak bisa ya adik-adik. Karena apa adik-adik? Karena ada dosa yang mengikat. Nah, Kak Eri mau tanya lagi, apakah Abiel pernah marah-marah sewaktu mainan Abiel rusak atau hilang? Pernah juga sih. Pernah juga. Ya, marah-marah itu juga merupakan dosa yang bisa mengikat. Seperti ini. Setiap kali Abiel marah-marah, dosa marah-marah itu akan selalu mengikat Abiel. Semakin sering berbuat dosa, maka ikatannya akan semakin kuat. Abiel tidak akan bisa bebas bergerak. Itu artinya Abiel tidak bisa merdeka, karena Abiel tidak bisa bergerak dengan bebas ya. Nah, dosa juga sebenarnya bukan hanya berbohong atau marah-marah ya adik-adik. Ada banyak contoh yang lainnya. Misalnya waktu adik-adik kesal sama teman. Kesal juga dosa yang bisa mengikat adik-adik. Seperti ini adik-adik. Waduh, ikatannya semakin banyak ya. Apakah Abiel sekarang bisa bergerak bebas? Tidak. Adik-adik, dosa itu bukan hanya membuat manusia menjadi terikat seperti ini, tetapi membuat manusia menjadi hamba dosa dan tangannya akan terborgol seperti ini. Wah, kasihan sekali ya Abiel. Hatinya sudah gelap, diikat, tangannya diborgol lagi. Tapi sebetulnya adik-adik, yang berdosa itu bukan hanya Abiel, tapi kita semua juga adalah orang yang berdosa. Yuk adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kita baca dari Roma 3 ayat 23. Kalau adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong mama atau papanya membacakan ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adik-adik, jadi semua orang di dunia ini adalah orang yang berdosa, yang hatinya gelap dan terikat oleh dosa. Orang yang terikat seperti ini dan terborgol seperti ini disebut hamba dosa. Nah, kalau sudah begini, bagaimana ya caranya supaya Abiel bisa bebas dan merdeka?
Nah, Kak Eri punya kabar baiknya. Kabar baiknya ada di Alkitab. Abiel mau tahu kabar baiknya? Mau. Kalau begitu kita buka lagi dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, serta menanggung setiap dosa-dosa kita, maka kita pun menjadi orang yang ditebus, yaitu orang yang diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan, artinya kita menjadi orang yang bebas merdeka. Nah, sekarang Kak Eri mau tanya dulu kepada Abiel, apakah Abiel mau diselamatkan? Mau. Apakah Abiel mau dosa dan borgolnya bisa putus dan Abiel bisa bebas merdeka? Mau. Nah, kalau begitu apakah Abiel mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga? Mau. Kalau begitu, Abiel berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, ya? Iya, Abiel mau berdoa. Amin. Wow, adik-adik, ikatan dosanya sudah terlepas dan hati Abiel sudah menjadi bersih, tidak gelap seperti tadi, ya kan Abiel? Iya. Bagaimana perasaan Abiel? Senang. Wah, tapi masih ada borgol yang mengikat tangan Abiel ini. Tapi jangan khawatir adik-adik, karena Abiel hatinya sudah disucikan dan Tuhan Yesus sudah ada di mana? Di hati Abiel. Iya, maka Abiel bisa loh memutuskan sendiri borgolnya. Siap Abiel? Siap. Ayo adik-adik kita lihat ya. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus. Wow, tepuk tangan. Sekarang Abiel sudah menjadi orang yang bebas. Merdeka. Karena Abiel sudah menjadi orang yang bebas merdeka, Abiel bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Apa ya artinya hamba kebenaran? Adik-adik, hamba kebenaran itu artinya orang yang mau hidup untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu contohnya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Abiel bisa menyebutkan contoh perbuatan baik yang bisa Abiel lakukan. Abiel mau jadi anak yang jujur dan gak mau marah-marah lagi. Iya. Adik-adik juga bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya ya. Misalnya mau rajin berdoa, mau rajin saat teduh, atau mau rajin baca Alkitab. Itu semua adalah contoh-contoh hidup untuk kebenaran. Adik-adik, sebelum kita ayat hafalan, Kak Eri mau berterima kasih dulu kepada Abiel. Terima kasih ya Abiel. Sama-sama. Dadah Abiel. Dah. Dadah teman-teman. Adik-adik sudah siap dengan ayat hafalan kita hari ini? Ayat hafalan kita hari ini dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi ya adik-adik. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apakah adik-adik semua ingin hidup di dalam kebenaran? Coba katakan kepada mama, papa, dan kepada saudara di rumah adik-adik ya.
Aku mau menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi ya adik-adik. Aku mau menjadi hamba kebenaran. Cukup sekian firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Terus ingat bahwa Tuhan sudah memerdekakan adik-adik. Sekarang adik-adik adalah orang-orang yang sudah bebas merdeka. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya adik-adik. Sekarang kita berdoa yuk. Ikuti Kak Eri berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjadikan kami semua orang-orang yang dimerdekakan dari dosa. Kami mau hidup untuk kebenaran bagi Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kalis. Hari ini Kalis mau buat kegiatan tentang hati. Ya, hati tapi ada warna merah dan putihnya, melambangkan hati kita mengasihi Indonesia. Ya adik-adik, sesuai dengan cerita-cerita kita yang minggu-minggu lalu. Kalau bangsa Israel pernah dijajah oleh Mesir, Indonesia juga pernah dijajah oleh siapa? Ada yang tahu? Oleh Belanda dan Jepang. Nah, hari ini kegiatannya membuat hati. Bahan yang diperlukan karton warna merah dan warna putih. Lalu kita siapin juga gunting, penggaris, pulpen, ya kalau nggak pensil juga nggak apa-apa. Ya, adik-adik ini kan ada lengkungan nih, ada lengkungannya ya. Lengkungannya kalau adik-adik punya penggaris busur boleh. Karena Kalis nggak ada di rumah, jadi Kalis pakai tutup botol ya. Buatlah seperti ini 17 cm dari atas sini sampai ke sini ya. Lalu setelah itu nih dibuat garis-garis seperti ini adik-adik ya. Yang putih sama yang merahnya sama ya adik-adik ya, digunting ya, digunting di garis-garis dulu. Jadi nah satu lembar gini jadi 4 ya. Lalu kita gunting adik-adik ya, gunting seperti ini. Nah, jadilah gunting gini ya deh ya, tuh gini ya. Jadi guntingnya cuma nggak semuanya adik-adik ya, makanya Kalis kasih tuh garis ya, supaya batas guntingnya sampai di sini aja adik-adik. Kayak buat tikar. Adik-adik pernah ya membuat tikar ya? Nih, jadi yang merahnya masuk dulu, lalu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Nah, seperti itu.
Nah, oke. Teng teng teng. Nah, bagus kan? Nah, jadi begini. Nanti ujung-ujung yang kelebihan karton ini, ujung-ujungnya kita gunting adik-adik. Gunting ya. Nih, digunting. Ini juga sama yang merah. Digunting. Nah, nih hasilnya seperti ini, bagus kan? Merah dan putih ya, sangat sederhana dan pasti bisa. Kalian percaya kalian itu hebat semuanya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online kami hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, sekalipun kami tidak bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami bersyukur kami boleh merasakan bahwa Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap adik-adik dalam sekolahnya. Tambah pandai, tambah pintar Tuhan, dan semakin kreatif. Kami bersyukur kepada Engkau, berkatilah orang tua mereka dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kak Audi, kita semua sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya apa ya? Nah teman-teman, sekarang ada teman-teman kita yang mau bagi berkat. Kita dengarkan yuk. Nama saya Haikal. Waktu tahun. Saya mau main bola. Aku sekolah di TKA. Di Cilewat. Anak. Terima kasih. Halo, nama saya Kila. Saya sekolah di Mulia Wacana. Saya kelas 2. Hobi saya menggambar. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Bye-bye. Hebat banget ya Kak, teman-teman kita yang lagi bagi berkat. Iya bener deh, keren banget. Nah adik-adik ditunggu ya berkat-berkat yang lainnya. Adik-adik boleh hubungi kakak-kakak sekolah minggu. Dan apalagi ya Kak Audi? Selama seminggu ini kita juga harus rajin berdoa, baca Alkitab, dan juga teman-teman jangan lupa ya minggu depan kita ada ibadah lagi. Nah, sekarang kita waktunya berdoa. Adik-adik, kita berdoa dengan sikap yang baik ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Adik-adik boleh ikuti doa kayak gitu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong berkati kami semua. Adik dan kakak kami, mama dan papa kami, semua keluarga kami. Tolong berkati juga semua teman kami, juga negara kami, Indonesia. Tuhan Yesus, tolong berkati kami dengan kesehatan, kepandaian, dan kelimpahan. Tolong kami semua supaya kami selalu bertumbuh, mengenal Engkau, dan mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, dadah. Dadah teman-teman. Sampai jumpa lagi. God bless you.